Shalom. Renungan harian HKBP Resut Sutoyo pada hari ini yaitu Sabtu 8 Maret tahun 2025. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9, ayat 19 yang berbunyi, Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Dalam bahasa Batak, Ali Tuhan, saya tangi homma. Ali Tuhan, saya marpamuati maroham. Ali Tuhan, saya para tete hommai jalapatupa. Unang pangerenger alani dirim, ali di Batakku, ala noktar goarmu di atas ni hutam. Dohot bangsom. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah akhir dari dua permohonan Daniel kepada Tuhan. Karena dosa-dosa dan kesalahan umatnya kepada Tuhan. Setelah Daniel membaca kitab yang dituliskan Nabi Yeremia, dia menaikkan doa kepada Allah. Bukan doa biasa, melainkan doa yang berisikan pengakuan dosa dan permohonan yang disertai dengan puasa. Seakan-akan mewakili seluruh umat Israel, ia menyadari betapa buruknya mereka di hadapan Allah. Ia menyadari bahwa bukan kali ini saja Allah menegur, tetapi bangsa Israel tetap tidak mendengarkan Allah. Selain itu, meskipun Allah telah mendatangkan malapetaka ke Yerusalem, hal itu tidak membuat mereka kembali kepada Allah. Dengan kesadaran inilah, ia memohon ampun kepada Allah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh umat Allah di Yerusalem. Daniel menjadi perantara bagi umatnya dengan cara yang jarang terlihat pada umat Tuhan saat ini. Ia mengakui dosa-dosa besar umatnya di hadapan Tuhan dan memohon kepadanya untuk mendengar, memperhatikan, dan mengambil tindakan atas nama mereka. Ia menyertakan dosa-dosanya sendiri dalam permohonan dan permohonan syafaatnya. Karena Daniel tahu bahwa sebagai suatu bangsa, Israel telah berdosa terhadap Tuhan, dan sebagai suatu bangsa, Israel harus bertobat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Minggu di dalam ibadah, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terkadang, pengakuan dosa itu menjadi rutinitas. Kata-kata doa kita aminkan, karena telah diucapkan oleh pemimpin doa atau telah tertulis dalam tata ibadah. Dosa yang diakui pun klise dan dianggap sebagai persoalan orang lain, bukan diri sendiri. Agar pengakuan dosa menjadi efektif, maka diperlukan kesadaran untuk mengakuinya dengan sungguh. Daniel mengaku dosa kepada Tuhan. Dosa yang dilakukan bukan oleh dirinya sendiri pribadi, namun dosa bangsanya. Dalam pengakuan dosanya, Daniel tidak menganggap diri lebih suci atau benar dari bangsanya atau dari pendahulunya, melainkan ia mengaku dosa sebagai bagian dari bangsa yang tidak taat kepada Tuhan dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan para nabi. Daniel berdoa mengaku dosa bagi bangsanya, sekaligus menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa itu. Daniel berbela rasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa yang berdosa membuat kita
memiliki empati dan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, pengakuan dosa bukan sekedar bagian dalam tata ibadah di hari Minggu, namun menjadi ungkapan kerendahan hati dan komitmen kita kepada Tuhan. Pengakuan dosa pun tidak hanya sebatas di hari Minggu, namun dalam keseharian kita mengaku dosa kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih dan Maha Pengampun. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang penuh kasih dan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dengarkan doa-doa kami, dan kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, karena pengasihan-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.